pengobatan demam atau panas dengan mendinginkannya dengan air. Apakah diminumkan seperti zam-zam, diusapkan, diteteskan, dikompreskan? Dan yang terakhir kita dapatkan dari hadits Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Al-Kubra, demikian pula Abu Ya'la dan Al-Hakim. Hadits disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum falyushanna alaihi minal ma'il barid fis sahari thalatha." Jika salah seorang dari kalian demam, maka hendaknya dia percikkan, usapkan padanya dari al-ma'il barid, air dingin. Yang kedua fis sahar, di waktu sahur. Yang ketiga thalathan, 3 kali. Ini ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk demam. Kemudian kita lanjut. Qala al-Maqdisi rahimahullahu taala, dzikrul ladud, pemaparan tentang al-ladud, metode pengobatan al-ladud. Apa al-ladud itu? Di bawah disebutkan al-ladud bil fath minal adwiyah ma yusqahu al-marid fi ahadi shiqqai al-fam wa ladida al-fam janiba. Ini bisa dilihat dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadits. Al-ladud, kata beliau, di fathah lamnya la. Ladud itu teknik dari teknik pengobatan dengan cara meminumkan, jadi teknik memasukkan minuman kepada orang yang sakit melalui satu dari 2 sisi mulutnya. Iya. Biasanya kalau kita minum kan tengah. Iya. Ini di sisi kiri kanan. Ini ladud. Orang Arab mengatakan ladidul fam. Iya, sisi mulut. Dan ada 2 sisi, ladida al-fam, 2 sisi mulut. Kita lihat hadits-hadits di dalamnya. Kata beliau rahimahullahu taala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ladadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradi faja'ala yushiru ilaina la taludduni faqulna karahiyatal marid ad-dawa falamma afaqa qala alam anhakum antaludduni faqulna ya Rasulullah karahiyatal marid ad-dawa qal la yabqa fil bait ahadun illa al-tadda
wa ana anzur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ladadna, kami telah melakukan ladud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradi, saat sakitnya beliau. Ini sangat sakit Nabi yang agak parah sampai Nabi pinsang alaihi salatu wassalam. Saat sakit itu, kata Aisyah, kami, berarti Aisyah bersama yang lainnya, keluarga Nabi, kami melakukan ladud kepada Nabi di sakitnya, memasukkan obat melalui sisi kiri atau kanannya, memasukkan obat dalam posisi terbaring. Itu terbaring kan tidak bisa di muka mulutnya orang. Itu bisa dimasukkan cairan masuk melalui sisi kiri kanan. Ini salah satu fungsi metode al-ladud. Wallahu a'lam. Saat Nabi sakit seperti itu, kami melakukan ladud kepada Nabi. Maka Nabi memberi isyarat kepada kami, jangan kamu ladud saya. Saat itu Nabi melihat metode ladud, bukan metode yang cocok untuk saya. Akhirnya beliau larang, jangan kamu ladud saya. Hanya Nabi dalam keadaan parah ini, hanya sekedar memberi isyarat, jangan. Hanya fakulna, kami, keluarga Nabi mengatakan, ini kebenciannya orang sakit sama obat. Nabi ini mungkin karena tidak mau minum obat, tidak suka obatnya. Akhirnya mereka terus melakukan itu. Nabi dalam sakitnya ini sampai tidak sadar, atau mirip dengan itu. Falamma afaqa, tak kala Nabi bangkit sadar, Nabi katakan, alam anhakum antaludduni, tidakkah saya telah larang kalian untuk melakukan ladud kepada saya? Fakulna, kami jawab, ya Rasulullah, kami anggap ini kebenciannya orang sakit terhadap obat. Nah, ini alasannya keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi memberi hukuman. Ini hukumannya ini. Nabi mengatakan, la yabqa fil bait ahadun illa al-tadda wa ana anzur. Tidak ada seorang pun di rumah ini kecuali harus melakukan ladud juga, dalam keadaan saya awasi. Baik. Dalam kisah ini ada hadis, kecuali Al-Abbas paman Nabi. Nabi kecualikan, kecuali Al-Abbas, sebab dia tidak terlibat di situ. Dia tidak inginkan, dia tidak mengusulkan, maka dikecualikan. Baik, ini dalil bahwa ada metode memasukkan obat dengan cara seperti ini, al-ladud. Hanya metode ini untuk kondisi-kondisi tertentu, sulitnya obat masuk,
Iya. Kalau saya sendiri terapkan ini tidak tahu ya, saya belum tanya lebih dalam juga ahlinya. Bahagian tubuh kita, iya, kadang ada yang sakit bagian sini, kadang ada yang sakit bagian sini, iya, ada juga bagian tengah. Coba terapkan minum metode ladut itu. Kalau bagian-bagian sini sakit, iya, antum minum, telan di situ. Iya, itu terasa itu, dinginnya itu ke sini. Itu terasa itu. Antum minum biasa saja, minum, iya. Kan keumuman kita tidak peduli itu. Tapi coba antum perhatikan, antum minum di tengah, terasa itu di tengah. Iya. Antum coba arahkan miring ke kanan, telan ke arah situ, maka terasanya di, iya, kanan itu. Kalau ke kanan, kalau ke kiri. Sehingga wallahu alam metode ini mempermudah masuknya obat, iya, dan langsung kena sasaran, iya. Kalau obat yang memang mau dimasukkan dan langsung mau diharapkan kena. Wallahu alam. Baik, ini al-ladud. Bab selanjutnya, dzikrut tadawi bi albanil baqar wa abwabil ibil wa albaniha. Pemaparan pengobatan dengan susu sapi dan kencing onta dan susunya. Kencing onta dan susunya. Kencing onta halal. Baik. Jadi ini bab ingin menjelaskan ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, resep dari resep, obat dari obat, berupa susu. Dan disebut di sini susu sapi. Satu. Yang kedua, susu onta. Tapi ada campuran kencingnya. Ada campuran kencingnya. Di mana kencingnya? Kalau susunya bisa diperah, kalau kencingnya tayam. Tidak ya, ahlinya tahu. Yang punya unta tahu bagaimana kasih kencing unta. Baik, kita lihat hadits-hadits tentang ini. Apakah haditsnya sahih? Benarkah hal itu? Baik, kita lihat. An Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu min da illa wa anzala lahu dawa. Fa alaikum bi albanil baqar fa innaha tarummu min kulli syajar. Hadits kata beliau rawahun Nasa'i. Hadits ini kata Syekh di bawah dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullahu taala dalam As-Silsilah As-Sahihah jilid 2 nomor 45. Jadi haditsnya sahih. Diriwayatkan An-Nasa'i dalam Al-Kubra. Dari sahabat Abdullah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma anzalallah min da." Allah tidak turunkan satu pun penyakit illa kecuali
wa anzala lahu dawa, kecuali bersamaan dengan itu Allah turunkan pula obatnya. Ini pendahuluan, dan ilmu ini sudah lewat banyak hadis tentang ini di awal-awal bab kitabut tib. Terus kata Nabi, fa'alaikum, karena itulah alaikum, lazimi. Alaikum itu lazimi, kokoh, betul-betul pegang ini. Apa itu? Fa'alaikum bi albanil baqar, lazimi, harus ambil betul ini. Albanil baqar, susu sapi. Fa innaha, karena sapi-sapi itu tarummu, makan, merumput, mengkonsumsi min kulli syajar, dari setiap pohon. Hadits sahih. Dengan melihat sanadnya, tenang bagi kita untuk mengambil ilmu darinya. Ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam terdiri dari dua hal. Hadits ini, yang pertama, ilmu pengobatan umum. Ini ilmu umum dalam pengobatan. Ilmu bahwa yang turunkan penyakit Allah, yang turunkan obat Allah juga. Dan ilmu bahwa turunnya penyakit pasti beriringan dengan turunnya obat. Ini ilmu. Itu ilmu pengobatan yang sangat penting. Yang dengan itu apa? Orang yang kena penyakit tidak akan pernah berputus asa, sebab yakin ada apa? Ada obatnya juga turun. Dan itu menjadi ilmu untuk berusaha, untuk mencari obat. Dan Masya Allah, di sini setelah Nabi beri ilmu ini, Nabi susulkan obat apa yang dicari. Nabi susulkan obat apa yang dicari. Yang sangat mudah. Fa'alaikum, maka alaikum, wajib bagi kalian, pegang teguh kalian ini, bi albanil baqar, susu sapi. Nabi jelaskan alasannya, karena sapi-sapi itu tarummu, mengkonsumsi min kulli syajar, dari seluruh jenis pohon. Ini berarti sapi rilem barapenne. Lambar. Kalau dilepas begitu saja, ini sapi-sapi liar ini, woy. Ini susunya paling top ini. Kalau sapi peliharaan sekarang, rumput sedikit, kasih garam. Laman. Taib. Atau dia merumput di padang yang luas dan di situ tumbuh beragam jenis rumput. Alasan Nabi ini memberi ilmu ini, ilmu peternakan ini. Ini orang mau beternak dengan kualitas susu yang baik. Lihat makanannya. Setiap makanan apa? Setiap makanan, setiap jenis rumput punya apa? Punya manfaat. Itu masuk di sapi. Diolah oleh makhluk ini. Kemudian jadi apa? Susu. Maka yang dimakan itu sesuai dengan ilmu Nabi. Yang dimakan itu memberi pengaruh terhadap air susunya. Dan Nabi berilmu, tidak ada satu pun penyakit turun kecuali turun bersamanya obat. Sangat memungkinkan obat itu turun, ada apa? Ada di jenis tumbuhan itu. Ada di jenis tumbuhan itu. Sehingga ini ilmu bagi para peternak. Berpikir lebih jauh lagi bagaimana kualitas susu ternaknya. Mungkin sapi juga. Mana penjual sapi di sini? Kambing. Kambing juga melingkup.
kalau sehubungan dengan ilahnya ini, apa yang dia konsumsi? Iya. Jadi kalau kambing dilepas itu lebih bagus. Yang penting dipelihara man. Jangan makan mangganya orang. Kambingnya sehat. Iya. Tapi mangganya orang mati. Semakin banyak yang dia konsumsi, kualitasnya semakin baik. Kalau mau diternak, maka berpikir di tempat ternaknya itu kasih makan beragam jenis. Nah itu nanti bisa punya nilai jual tersendiri. Ini ternak, makanannya ini, air susunya, kualitasnya lebih. Ini Nabi benar ucapannya. Tinggal lakukan penelitian, pasti akan terbukti itu. Ternak makanannya hanya rumput jenis gajah saja, rumput gajah saja, sesekali kasih dedak, kasih garam, itu terus sampai besar, dengan jenis yang sama, tapi makanannya dari beragam jenis makanan, dari beragam jenis tumbuhan, nanti lihat hasilnya. Kemudian nanti khususkan apa? Ada jenis hewan yang diberi makan khusus jenis tumbuhan-tumbuhan obat yang diteliti, banyak sekali manfaatnya. Jenis-jenis rumput-rumputan ini, jenis-jenis kelor misalnya, kasih banyak makan kelornya. Nanti kasih banyak makan ininya, kasih banyak makan ininya. Jadi semua yang dimakan memang betul-betul jenis tumbuhan yang sudah diteliti oleh manusia, itu mempunyai fungsi pengobatan. Itu makanannya. Itu lakukan penelitian, nanti akan ada hasilnya. Oh ini kualitas susunya, sudah. Bisa jadi profesor di situ. Tinggal pelihara saja. Pelihara sapinya, buat datanya, kasih makan rutin seperti itu. Rutin harus makan itu harus rutin. Rutin makan di situ. Antum setiap kasih makan tiap hari foto, dokumentasikan. Begitu lahir besar semuanya. Hasilnya sudah. Ambil susunya ini, ambil susunya ini, ambil susunya ini. Bedakan dua jenis susunya. Ambil susunya ini setelah melahirkan. Mau dilihat kolesterolnya. Ambil susunya ini setelah melahirkan. Ambil susunya ini setelah melahirkan. Ini susu kolesterolnya semuanya diambil. Lihat bedanya. Kemudian ambil susunya yang setelah lama menyusui. Kalau baru melahirkan itu tinggi kolesterolnya. Itu paling mahal. Tapi kalau sudah sebulan, masih ada susunya, tetapi kolesterolnya tidak sama seperti awal. Itu teliti juga itu, bedakan, pasti akan terlihat perbedaan. Dan pasti akan mengarah apa? Yang semakin banyak dia konsumsi, itu akan mengarah kepada fungsi pengobatan, fungsi kesehatan yang lebih. Hadis ini menjadi dalil bahwa Nabi sangat menganjurkan mengkonsumsi apa? Susu sapi. Kalau kita yang minum susu sapi anak-anak saja. Nanti anak-anaknya dikasih minum susu. Harusnya anak-anak minum ASI. Itu susu sapi untuk anak-anak itu kondisi darurat, kondisi memang tidak bisa konsumsi ASI. Tidak bisa ASI, ya sudah, ada susu pengganti, boleh cari susu-susu sapi yang baik, yang berkualitas. Baik. Hanya ini melingkup semuanya. Tua, muda, orang dewasa, perbanyak konsumsi ini. Baik. Hadis selanjutnya ini tentang susu unta. Hanya 2 hadis di bab ini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Anasin anna rahtan qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Qal faqalu ya Rasulullah ijtawainal Madinah fa'adumat butununa wantahasat luhumuna fa'amarahum fa'atau ala ra'is sadaqah fasharibu min albaniha wa abwaliha hatta sahhat jusumuhum faqatalur ra'i wastaqul ibil wartaddu faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi atharihim faji'ah bihim faquti'at aydihim wa arjulahum faquti'at aydihim wa arjuluhum fa arjuluhum min khilaf wa summira a'yunuhum wa alqa fil harrah akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguh rahtan manusia, kelompok manusia dengan bilangan sekitar 3 sampai 9. 3 itu rahat, 4 rahat sampai 9 rahat semuanya. Iya. Ada rahtan qadimu datang ala Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepertinya musim-musim kemenangan-kemenangan. Saat Fathu Makkah, Makkah berhasil ditaklukkan dan beragam kemenangan menyusul, maka di situ zaman datangnya banyak kabilah dari seluruh penjuru Arab datang menyatakan keislamannya, belajar dan seterusnya. Ini mungkin salah satunya. Dan akan terlihat ilmu besar. Rahtan, kelompok, rombongan datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalu, mereka bilang, wahai utusan Allah, ijtawainal Madinah. Ternyata perjalanan sampai ke kota Madinah, mereka menyatakan keislamannya, dan kondisi kota Madinah tidak cocok dengan mereka. Fa'adumat butununa, akhirnya perut-perut kami membesar. Wantahasat luhumuna, sementara daging-daging kami mengering. Jadi orangnya semakin kurus, tapi perutnya membesar, kembung atau semakna dengan itu. Ini menghadapi tinggal di kota Madinah. Fa'amarahum, maka Nabi alaihi salatu wassalam, lihat bagaimana Nabi perintahkan mereka, berikan rekomendasi untuk apa? Mendatangi penggembala sedekah. Ada sedekah, ada zakat onta, itu digembalakan. Nanti digunakan untuk maslahah kaum muslimin. Ada yang khusus menanganinya. Nabi perintahkan kamu ke sana. Untuk apa? Lihat sesampainya di sana, fasharibu min albaniha wa abwaliha. Maka mereka pun minum dari susu-susu onta dan kencingnya. Susu onta dan kencingnya. Hatta sahhat jusumuhu, sampai akhirnya jasad mereka sehat. Perutnya membaik, badannya kembali. Ini pengobatan ini. Jadi di kota Madinah suasananya tidak bisa.
Mereka disuruh pergi ke tempat penggembalaan. Iya. Minum susu onta campur dengan kencingnya. Dan Masya Allah, lihat pengobatan Nabi, sehat orang ini, sembuh penyakitnya, semakin kuat. Tetapi la ilaha illallah, lihat nikmat besar ini, apa balasannya? Rombongan ini membunuh si penggembala. Wastaqul ibil, lihat di sini, wastaqul ibil, dan mereka ambil al-ibil, onta. Berarti onta di sini. Ya dia minum ya. Siapa penggembala, sementara yang diambil onta, berarti onta yang digembalakan. Dia ambil onta, dia giring, dia bawa pergi. Wartaddu, dan mereka murtad. Berarti apa? Mereka datang menyatakan Islam. Hanya sakit, Nabi terapi dengan pengobatan itu, sembuh. Tetapi la ilaha illallah, ini sifat. Jadi ada yang datang tidak kuat, tekadnya dalam beragama, dia murtad. Maka apa yang Nabi lakukan? Lihat, faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fi atharihim. Nabi utus pasukan menyusul mereka, mencari jejak mereka, menyusul mereka. Faji'a bihim, didatangkan mereka di bawah. Didapat ini. Maka di bawah ketemu Nabi alaihi salatu wassalam. Apa hukumannya? Lihat, faquti'at aydihim wa arjuluhum min khilaf. Tangan-tangan mereka dipotong dengan kakinya secara bersilang. Tangannya dipotong, kakinya secara bersilang. Terus sampai di situ tidak. Wasummirah a'yunuhum, mata mereka dipaku. Summir, pas, masukkan paku. Sampai di situ tidak. Wa alqahum fil harra. Iya. Dilepas di padang pasir, kepanasan. Lihat hukuman, sebab ini tidak sembarang. Ini pelanggarannya, luar biasa pelanggarannya, sudah membunuh. Membunuh harusnya apa? Dibunuh. Ini tidak sampai dibunuh. Dan tidak hanya sekedar membunuh, apa lagi? Mengambil. Tidak sembarang lagi yang diambil. Apa yang diambil? Ini onta kaum muslimin, bukan onta per orang ini. Onta kaum muslimin. Apa lagi pelanggarannya? Dia tidak syukuri nikmat. Apa lagi pelanggarannya? Kebaikan Nabi, kebaikan ra'i. Dia ingkari, dia balas dengan hal ini. Ini pelanggaran sangat mengerikan. Pantas dibalas dengan pembalasan seperti ini. Ini termasuk yang warid dari hukuman-hukuman Nabi yang paling keras. Jarang-jarang Nabi menerapkan ini. Untuk orang-orang tertentu yang memang tabiatnya betul-betul brutal betul, seperti ini. Dan Nabi membuat hukum bukan dari pribadi Nabi, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Hadits Bukhari Muslim. Jadi hadits ini memberi Masya Allah banyak pelajaran. Pelajaran ternyata yang datang mau Islam itu beragam, berbeda niatnya dan kondisinya. Dari situ antum bisa gambarkan, Islamnya mereka di Fathu Makkah, di zamannya idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan-kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu sudah lihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, jamaah demi jamaah, rahat demi rahat, kampung demi kampung, kabilah demi kabilah. Itu terjadi di zaman Nabi. Ini salah satu kejadian. Oh, ada yang seperti ini cara Islamnya. Ini jadi ilmu. Lihat di zamannya Abu Bakar. Di zamannya Abu Hurairah, Arab, orang-orang ini apa? Banyak murtad.
Beberapa mereka murtad, tidak mau membayar zakat sebagaimana mereka bayar di zaman Nabi. Iya, mereka ingkari zakat dan seterusnya. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula orang-orang yang murtad, ada nabi palsu. Jadi keislaman seseorang itu apa? Harus dijaga. Keislaman seseorang harus dibuktikan. Peristiwa seperti ini adalah dalil dari orang-orang yang menganggap kalau orang sudah Islam, orang sudah bersyahadat, sudah terserah apapun yang dilakukan, tidak bermasalah itu. Tidak, kita katakan tidak. Ada hukum murtad. Ini orang sudah Islam di hadapan Nabi, tapi dia murtad. Dia melakukan perkara yang dengannya dihukumi keluar dari agama. Dia melakukan perbuatan yang dengannya dihukum dengan agama. Bahkan apa? Dihukum dengan hukuman yang sangat mengerikan. Berarti berislam, beragama itu apa? Harus diwujudkan, harus dibuktikan. Kemudian bertahan di atasnya. Itulah Islam. Islam kita harus selamat dari apa? Kekafiran dan kemunafikan. Harus selamat dari kekafiran dan kemunafikan. Baik. Hadits ini juga memahamkan kepada kita kondisi kota Madinah yang memang subhanallah. Itu lihat hadits ini turun al-hummah, berat. Kisah-kisah kota Madinah itu sahabat yang dari Mekah, itu tidak tahan di kota Madinah. Beratnya itu suasana kota Madinah. Kalau datang dinginnya luar biasa, kalau datang panasnya luar biasa. Belum lagi adalah hummah yang diutus. Sudah lewat pembahasannya. Ini seperti yang dialami orang ini. Akhirnya sakit. Sakit-sakit sehubungan dengan hal itu, maka obatnya apa? Minum. Jadi antum saat pergi umrah, saat pergi umrah haji, berada di kota Madinah, dingin sekali atau panas sekali, terasa ada gangguan di perut, kembung kamu membesar atau tidak sehat, coba minum susu. Susu onta atau susu sapi. Atau susu onta. Susu onta campur kencingnya. Ini sulit didapat. Kalau dulu saya masih dapat umrah tahun berapa. Itu kalau kita mau pulang meninggalkan kota Madinah, memang singgah. Ada di situ peternak memang sudah siapkan memang minum onta dengan kencing onta. Dibayar. Minum air susu onta dengan kencingnya. Tapi setelah ada wabah apa itu yang kayak flu menimpa, kena onta juga, dihentikan itu. Dihentikan sampai masuk pandemi, tidak ada lagi beritanya itu. Kalau orang mau langsung datang ke kandang, tidak ada lagi jalur khususnya seperti itu. Baik. Menghadapi hal seperti itu minum susu onta. Kalau sekarang susu onta di supermarket, masya Allah banyak. Dan itu juga masya Allah obat kuat, obat bagus. Baik. Kemudian hadits ini memberi ilmu kepada kita. Ini ada orang yang teganya Ada orang kita lihat teganya ini. Masa Nabi disambut baik-baik sama Nabi, sampai kaum muslimin sakit dilayani, dikasih minum, diobati, alhamdulillah sembuh. Dibalas. Ini luar biasa. Sudah menyatu dengan kaum muslimin, merasakan nikmatnya berada di Islam, melihat cahaya Islam di kota Madinah, luar biasa. Itu nikmat besar. Bahkan diberi nikmat bersyahadat. Diberi nikmat lagi berupa perawatan, diberi nikmat berupa minuman dan seterusnya, tempat tinggal. Tapi teganya, ada orang yang seperti ini, bahkan ada orang yang lebih parah dari ini. Dan zaman berganti, itu kondisi semakin mengerikan.
Jangan merasa aman. Melihat orang harus betul-betul waspada. Baik, ini juga memberi ilmu kepada kita, al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amalan, dan menjelaskan kepada kita hukum murtad dan ilmu membantah syubhat. Syubhat apa? Orang yang mengatakan kalau sudah berla ilaha illallah, terserah apa yang dilakukan, pasti sudah masuk surga itu. Tidak. Ada hukum murtad. Berla ilaha illallah yang dijamin masuk surga adalah yang menyatakan la ilaha illallah dengan ilmu yakin, kemudian dia amalkan, konsisten di atasnya sampai malakul maut datang menjemput. Hadits ini juga menjelaskan sisi lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus mengenal Nabi secara menyeluruh. Kadang ada orang melihat yang menggambarkan Nabi sangat merahmati, sangat ini. Benar sekali. Tidak ada yang lebih merahmati dari Nabi. Bahkan Nabi diutus rahmatan lil alamin. Tidak ada yang lebih hebat rahmatnya kepada manusia mengalahkan rahmatnya Nabi kepada manusia di antara manusia. Tidak ada yang mengalahkan rahmatnya Nabi kepada umat mengalahkan tidak ada yang mengalahkan rahmatnya Nabi kepada umat siapapun. Ini rahmat terhebat. Tapi ingat, bersamaan dengan itu pahami, kadang Nabi memberi hukuman yang tidak terbetik dalam fikiran seseorang. Itu beriringan itu. Adanya itu bukan menunjukkan Nabi tidak merahmati. Sebab kadang orang sebagian memahami itu rahmat apa? Berarti apa? Ada yang memahami rahmat, kalau rahmat berarti apa? Tidak ada hukuman, tidak ada ini, dibiarkan saja. Bukan seperti itu. Bahkan lihat yang lebih hebat, yang tiada tandingannya. Namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan tidak boleh ada yang bernama Ar-Rahman kecuali hanya Allah. Tidak boleh ada yang bernama Ar-Rahim pakai alif lam dengan kesempurnaan rahmat yang tiada tandingannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu Allah bilang apa? Dia syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Ada orang yang mengenal Allah, mengenal apa saja, rahmatnya. Tapi apa? Lalai bahwa Allah keras siksaannya. Akhirnya apa? Mengenteng-entengkan ancaman. Seperti tadi, sikap terhadap Nabi. Nabi baik, Nabi ini. Dia lupa sikap. Nabi sangat keras terhadap sisi ini. Hukuman Nabi sangat hebat terhadap sisi ini. Ada orang pemabuk. Setiap minum dihukum oleh Nabi. Hukum cambuk. Mabuk lagi, dihukum lagi. Sampai akhirnya ada yang mencela orang itu. Dicela. Kan harusnya dihukum saja, tapi ini dicela. Maka Nabi larang. Kenapa? Karena orang ini sangat mencintai Nabi. Lihat cintanya orang ini kepada Nabi tidak menghalangi Nabi apa? Untuk menghukumnya. Tidak menghalangi Nabi untuk menghukumnya. Bahkan kadang sisi sayangnya Nabi terhadap orang tertentu itu menampakkan hukumannya lebih jelas. Lihat, ada orang yang melanggar, ada sahabat Nabi yang melanggar. Begitu melanggar, Nabi mengatakan, afattanun anta, kamu itu pembuat fitnah. Tapi ada orang yang melanggar, Nabi jelas-jelas tahu. Begitu dia datang, Nabi sambut dengan senyum. Nanti setelah pergi, baru jelas apa sikapnya Nabi ke orang ini. Yang Nabi langsung, begitu salah langsung Nabi tegur dengan teguran seperti itu. Sahabat Nabi yang mulia. Mu'adz bin Jabal. Yang seperti ini apa? Keluarga Nabi yang Nabi bilang apa? Itu sejelek-jelek keluarga. Keluarga jelek. Aisyah yang hadir saat itu kenapa? Nabi jelaskan. Disikapi seperti itu apa? Untuk meredam bahayanya. Supaya tidak semakin jelek. Kalau sahabat Nabi,
Karena sayangnya Nabi kepada mereka dikerasi. Mereka kuat itu. Begitu dikerasi, maka betul-betul pelanggaran mereka langsung total sirrah. Berubah menjadi ilmu dan kebaikan besar. Itu manfaatnya. Kadang sikap seperti ini orang salah pahami. Apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembagian. Oh, dalam hal pembagian. Ini, di situ biasa muncul kecemburuan atau apa. Nabi alaihi salatu wasallam kadang dalam memberi, lihat, memberi apa? Memberi banyak sekali unta. Orang yang baru masuk Islam atau baru mau mengenal Islam. Supaya mereka kuat atau mau masuk ke dalam Islam. Sementara sahabat-sahabat dekat tidak dikasih. Kalau cara kita berpikir, wah iya. Lihat Dzul Khaisarah yang berpikir salah saat itu. Dia bilang apa? Muhammad tidak adil. Siapa Dzul Khaisarah? Iya, yang kata Nabi apa? Dari turunannya orang ini muncul Khawarij. Anjing-anjingnya api neraka yang memberontak. Memberontak di zamannya Uthman. Uthman terbunuh oleh Khawarij. Radhiyallahu anhu. Dan nanti semakin hebat berontak di zamannya Ali. Ali yang memerangi mereka. Lihat bagaimana sikapnya. Iya. Yang tidak bisa memahami itu apa? Khawarij. Iya. Salah dalam memahami makna adil. Karena itu orang-orang Khawarij muncul di zamannya Uthman. Karena apa? Uthman tidak adil. Masa hanya keluarganya saja? Masa hanya ini? Masa hanya ini? Itu anunya, seruannya itu. Orang-orang Khawarij di zaman sekarang sama dengan sebelumnya. Muncul itu apa? Dengan apa? Seruan keadilan. Kalau buat partai juga partai keadilan. Iya, di mana-mana yang seperti itu, di negara manapun. Iya, hal-hal yang semakna dengan itu. Agar supaya didukung. Iya, masyarakat itu sulit berpikir dengan ilmu, perasaan. Mengangkat keadilan, itu langsung kena itu perasaan. Oh, ini adil ini, kita dizalimi ini, sudah. Kalau orang sudah merasa didolimi, orang sudah merasa tidak diadili, iya, orang merasa diberi kesempatan untuk menuntut keadilannya, sudah. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik, inti pembahasan kita di sini apa? Nabi memberi ilmu, pengobatan untuk apa? Untuk kelompok ini dengan apa? Minum susu unta bersama kencing unta. Kalau yang tanya berapa dosisnya, kasih tahu dong nih. Biasanya orang-orang di sana mereka punya pengalaman. Ya jangan terlalu banyak. Sebab sanaan tu rasaan tu kencing unta itu hebat rasanya. Kasihan ini setetes-tetes mau sekian saja. Jangan terlalu banyak juga. Sesuai kondisi lah. Baik, selesai pembahasan ini. Bab selanjutnya bab ini yang marak ini, dikrut tadawi bil qistil bahri waz zait, atau dikenal dengan apa? Al qistul hindi. Ini marak begitu ada pandemi, ini muncul ini langsung obat ini. Muncul obat ini. Al qistul bahri dan az zait. Kita tutup dengan ilmu besar bahwa di antara obat yang sangat dianjurkan oleh Nabi apa? Susu unta. Tapi dengan tanda petik, yang terbaiknya adalah yang semakin banyak jenis rumput, jenis pepohonan yang dia konsumsi. Ini kalau kita kembangkan, maka susu kambing juga semakin banyak dikonsumsi, maka itu semakin
semakin baik, semakin bermanfaat. Wallahu a'lam. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu pengobatan dengan menggunakan susu. Itu susu sapi ya. Ini ilmu pengobatan dengan menggunakan susu onta. Bisa susu onta secara tersendiri dan bisa juga susu onta bersama dengan kencingnya. Dan ini menjadi dalil bahwa kencing onta bukan najis. Seandainya najis masa Nabi suruh berobat dengan najis. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Apakah benar ada dalilnya bahwa ekor kambing obat mujarrab untuk sakit pinggang dengan cara minum air rebusannya, dan apa sahih haditsnya? Nanti akan datang yang semirip dengan ini. Ada hadits memang nanti akan datang sejenis urat dari hewan. Hanya saya belum pastikan ekornya. Tapi ada sejenis urat dari hewan termasuk bentuk pengobatan. Bolehkah mengkonsumsi kapsul cacing? Di mana ini biasa digunakan untuk pengobatan penyakit tipes. Apakah dibolehkan sementara kita tahu cacing hewan mirip dengan hidup di tempat-tempat yang kotor? Ini sebaiknya dihindari. Ini sebaiknya dihindari. Cacing itu hukumnya lebih dekat masuk dengan hewan-hewan yang yang khabith. Apalagi sudah disebutkan makanannya dari hal-hal yang kotor. Kalau memang makanannya dari hal-hal yang kotor, itu lebih lagi keberadaannya dia sebagai cacing itu dipermasalahkan. Kalau memang makanannya dia cacing itu yang diproduksi dari hal-hal yang kotor, najis, itu lebih jelas lagi. Sebab jangankan itu, onta. Ada pembahasan onta. Onta yang sudah tua biasanya itu dia makan apa? Tainya. Kotorannya dia makan. Kalau sudah tua. Onta yang seperti ini makanannya tidak boleh dimakan. Jallalah dia, namanya jallalah. Ini tidak boleh dimakan. Dari sini diuraikan pembahasannya, masuk ternak-ternak yang makanannya kotoran saja. Antum ternak lele misalnya, taruh di bawah pembuangan kuningan, bukan nasi kuning. Itu makanannya, memang itu makanannya, maka tidak boleh dimakan lele yang seperti ini, kecuali dibersihkan. Kecuali dibersihkan. Itu lelenya sepekan, 1 bulan, kasih makan mie terus, bakso terus, supaya nanti antum suka makan bakso, kasih makan mie juga bakso, kasih cuka sedikit supaya cepat mati. Dibersihkan selama beberapa pekan sampai kita tahu ini makanan yang sebelumnya sudah diganti dengan yang baik, baru bisa dikonsumsi. Jadi kalau cacingnya makan dari kotoran lebih bermasalah lagi dari sisi itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdik.